Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial order 2 dengan persamaan yaitu d kuadrat y per dt kuadrat plus 3 dy per dt plus 2y sama dengan 3 sin t. Di sini itu kita misalkan untuk 3 sin t ini adalah ft. Sehingga persamaannya itu bisa menjadi d kuadrat y per dt kuadrat ditambah 3 dy per dt tambah 2y sama dengan ft, dan ft ini itu kita bisa sama dengan 0. Ini bisa kita ubah sama dengan 0, sehingga untuk persamaan ini itu bisa kita ubah menjadi m kuadrat ditambah dengan 3m tambah dengan 2 sama dengan 0, sehingga untuk akar-akar persamaan yang didapatkan itu menjadi m plus 1 m plus 2. Jadi ini kita sama dengan kan 0, berarti m sama dengan min 1 dan m sama dengan min 2, sehingga untuk persamaannya itu menjadi, untuk persamaan fungsi komplementer itu menjadi y sama dengan a e pangkat min t ditambah dengan b e pangkat min 2t. Ini untuk fungsi dari komplementernya. Komplementer. Kemudian untuk sekarang itu kita mencari nilai dari turunan yang dari persamaan ini. Di sini kan kita mempunyai nilai dari 3 sin t. Jadi di sini kita udah mencari nilai dari fungsi komplementer. Kemudian untuk mencari nilai dari integral khusus atau ft, ketika ft sama dengan sin t, maka y sama dengan c kali cos t plus d sin t. Kemudian untuk turunan dari y aksen atau c dikali cos t plus d sin t itu menjadi atau dy per dt atau y aksen itu menjadi c dikali min cos t ditambah dengan d dikali cos t, sehingga bisa menghasilkan itu min c cos t ditambah d kali cos t. Jadi untuk turunan kedua dari y aksennya ini itu menjadi double y double aksen itu menjadi c dikali min cos turunan dari y ini, turunan dari cos itu adalah min sin, ini juga min sin. Kemudian untuk turunan dari y double aksen itu menjadi min cos c kali min cos t ditambah dengan d dikali turunan dari cos yaitu min sin t, sehingga menghasilkan min c cos t ditambah dengan atau minus d sin t, sehingga untuk nilai dari nilai akhirnya itu menjadi, untuk ini kan persamaannya itu adalah d kuadrat y per dt kuadrat ditambah dengan 3 dy per dt ditambah dengan 2y sama dengan 3 sin t, itu dirubah menjadi d kuadrat y per dt kuadrat itu adalah y aksen, y double aksen min c, ini nilainya d kuadrat y per dt kuadrat, ini nilainya berarti min c dikali cos t kurang d sin t. Kemudian ini ada plus 3 dikali dy per dt, ini adalah dy per dt. dy per dt berarti
min C sin T ditambah dengan D dikali cos T, kemudian ditambah dengan 2 dikali Y, ini nilai dari Y nya, sehingga 2 dikali dengan C kali cos T ditambah D sin T. Dan ini kita sama dengan min C dikali dengan cos T min D sin T, ditambah dengan min 3C sin T tambah 3D cos T ditambah dengan 2C cos T ditambah dengan 2D sin T, sehingga menghasilkan di sini ada sama dengan 3 sin T ya, sama dengan 3 sin T, 3 sin T. Dan ini 3 sin T nya kita lupa, ini sama dengan 3 sin T, sehingga yang ini kita bisa cari dulu, kita bisa kurangi yang mana yang bisa dikurangkan, yaitu antara min C ini kan cos T dengan plus 2C cos T, itu kita bisa coret jadi sisa cos T C cos T, ya kan, sisa C cos T. Kemudian di sini ada min D sin T dengan 2D sin T, itu kita bisa coret sehingga menghasilkan plus D sin T min 3C sin T ditambah dengan 3D cos T sama dengan 3 sin T. Kemudian untuk mencari nilai dari Y ini, mencari nilai C dan D nya itu kita bisa cari menggunakan persamaan, yaitu ketika Y sama dengan ini 0,8, maka kita masukkan nilai Y ini ke dalam persamaan dari persamaannya, itu adalah Y sama dengan C dikali cos T plus D sin T, sehingga untuk nilai Y nya itu adalah 0,8 C dikali cos T, cos dari T itu adalah ketika T sama dengan 0, maka di sini adalah cos 0 ditambah dengan D dikali sin 0, menghasilkan 0,8 C cos 0 itu adalah 1, berarti C dikali 1 ditambah dengan D dikali dengan sin 0 itu adalah 0, berarti 0, C sama dengan 0,8, itu sama dengan C. Kemudian untuk nilai dari Y aksen pada saat Y aksen 0,5 dengan T sama dengan 0, maka nilai dari Y aksen ini kita bisa lihat dulu persamaannya di sini, itu ada C min atau min C sin Y aksen itu sama dengan min C sin T ditambah dengan ini D dikali cos T, sehingga kita bisa masukkan nilai dari Y aksen itu adalah 0,5 min C nya itu adalah 0,8, berarti min 0,8 sin T nya itu adalah 0, sin 0 ditambah dengan D dikali dengan cos 0, sehingga 0,5 ini sama dengan min 8 sin 0 itu adalah 0, berarti di sini 0 dikali dengan 0,8 minus 0,8 adalah sama dengan 0, ditambah dengan D dikali dengan cos 0 yaitu 1, cos 0 itu 1 dikali D berarti D, maka D sama dengan 0,5.
Kemudian kita masukkan ke persamaan Y-nya menjadi seperti Y sama dengan, ini kita ambil persamaan Y yaitu di sini C dikali dengan cos T ditambah dengan D sin T, itu menghasilkan, ya kita masukkan nilai dari C-nya itu, nilai C-nya itu adalah 0,8 cos T ditambah dengan nilai dari D itu adalah 0,5 sin T. Kemudian untuk jawaban lengkapnya itu bisa menjadi seperti Y sama dengan, kita masukkan dulu nilai dari fungsi komplementer, baru kita masukkan dari nilai dari fungsi integral khususnya. Hasil akhir dari integral khususnya yang ini. Hasil akhir integral khusus. Sehingga untuk fungsi komplementer itu bisa kita lihat seperti ini, yaitu A E pangkat min T ditambah dengan B E pangkat min 2T ditambah dengan 0,8 cos T ditambah dengan 0,5 sin T. Baik, untuk persamaan diferensial orde 2, saya akan menjelaskan atau memvalidasi persamaan diferensial orde 2 dengan persamaan D kuadrat Y per DT kuadrat plus 3 DY per DT plus 2Y sama dengan 3 sin T. Di mana nilai Y0 yang kita gunakan yaitu untuk Y0 sama dengan 0,8 dan Y aksen 0 sama dengan 0,5. Nah, di sini pada program Python ini kita menggunakan fungsi numerik Python sebagai NP atau kita buat NP. Kemudian selanjutnya menggunakan fungsi matplotlib.pyplot asplt, di mana fungsi ini kita gunakan untuk memplot grafik dari hasil perhitungan yang akan kita lakukan. Selanjutnya, di sini kita membuat fungsi f y terhadap t, di mana nilai dari fungsi ini, di dalam fungsi ini terdapat dy per dt, di mana dy per dt ini sama dengan c minus c sin t plus d cos t, di mana nilai c yang kita dapatkan yaitu dari yang kita dapatkan dari perhitungan yaitu minus y-nya 0,8 dan d itu 0,5. Kemudian untuk y double aksen atau d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan 0,8 minus cos t plus 0,5 minus sin t. Selanjutnya kita masukkan nilai kondisi awal atau keadaan awalnya, yaitu untuk y0 sama dengan 0,8 dan untuk y aksen sebesar 0,5. Kemudian waktu yang kita gunakan itu dari 0 sampai 10 dengan iterasi sebanyak 500 kali. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi ODIN untuk mengintegralkan fungsi f ini, fungsi f yang dalam def f. Kemudian memasukkan nilai kondisi awalnya dan waktu. Selanjutnya kita membuat fungsi juga untuk hasil perhitungan yang sudah kita hitung pada sebelumnya, yaitu hasil akhir untuk integral khususnya, yaitu 0,8 dikali cos t ditambah 0,5 sin t. Untuk y hitung itu sama dengan nilai dari fungsi t. Selanjutnya untuk yang di bawah ini kita gunakan untuk memplot hasil dari y hitung dan y Python, atau y yang kita gunakan nilai y yang kita hitung menggunakan komputasi Python. Baik, langsung saja kita run untuk melihat bagaimana grafik yang didapatkan. Untuk figur 1
kita mendapatkan dua grafik, yaitu yang figur 1 ini adalah grafik dari perhitungan menggunakan Python, dan kemudian untuk figur 2 itu grafik yang dihasilkan dari perhitungan manual, di mana grafik yang kita dapatkan ini sudah sesuai atau hampir sama, sudah sama nilainya. Baik, untuk selanjutnya kita hasilkan dulu. Selanjutnya di sini untuk nilai akhir dari persamaan yang kita dapatkan itu jawaban lengkapnya yaitu Y sama dengan A eksponensial pangkat minus T ditambah B eksponensial minus 2T ditambah fungsi integral khusus yang ini 0,8 cos T ditambah 0,5 sin T. Dan ini nilai A eksponensial minus T tambah B kali eksponensial minus 2T ini adalah fungsi komplementernya. Kita gabungkan untuk mendapatkan nilai Y, untuk mendapatkan jawaban yang lengkap. Baik, langsung saja kita run untuk melihat bagaimana grafik yang kita dapatkan. Baik, beginilah grafik yang kita hasilkan dari jawaban lengkap untuk persamaan diferensial order 2 dengan persamaan D kuadrat Y per DT kuadrat plus 3DY per DT plus 2Y sama dengan 3 sin T. Karena nilai Y0-nya dimulai dari oh ya, sebelumnya untuk nilai A dan B yang kita dapatkannya itu untuk nilai A-nya sebesar 8 dan B sebesar minus 4. Kemudian untuk Y-nya kita masukkan fungsi depth funds T A sampai A, B. Inilah grafik yang kita dapatkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial order 2 menggunakan metode matriks. Di sini ada persamaan x1 aksen sama dengan 5x2 min 8x3 plus x4, x2 aksen sama dengan 5x2 plus x4, x3 aksen sama dengan 8x3 tambah x4, x4 aksen sama dengan 9x4 dengan x1 0 itu sama dengan 2, x2 0 itu sama dengan 2, x3 0 itu sama dengan 4, x4 0 itu sama dengan 6. Untuk penyelesaian persamaannya itu x1 itu sama dengan matriks x1, x2, x3, x4 itu sama dengan matriks dari A1 E pangkat lambda T, A2 E pangkat lambda T, A3 E pangkat lambda T, A4 E pangkat lambda T. Kemudian untuk persamaan akar-akar karakteristiknya itu samaan akar karakteristik itu menjadi di sini 5x2 karena di sini mulainya dari x2 berarti x1-nya itu adalah 0. 0 itu persamaan akar karakteristiknya itu kita kurangi dengan lambda, dikurangi dengan lambda. Sehingga 0 dikurangi lambda, 0 min lambda, karena di sini kan ada x1 yang di aksen ini itu nilainya 0, sehingga 0 dikurangi lambda hasilnya min lambda. Kemudian di sini ada x2 itu 5 min 8 plus x4 ini 1. Kemudian untuk x2 aksen itu kita lihat di sini mulainya dari 5x2. Berarti untuk nilai dari x1-nya itu 0, x2-nya 5
min lambda. Nah, untuk persamaan akar karakteristiknya ini yang dikurangi dengan lambda itu adalah diagonal utama atau bagian dari ininya saja. Ini yang dinamakan diagonal utama. Sehingga 5 min lambda itu kan di x2, kemudian ada x3 itu nilainya di sini itu 0. Dan kemudian di sini x4 itu adalah 1. Dan untuk x3 aksen itu dimulai dari 8x3. Sehingga x1-nya itu bernilai 0, x2-nya juga bernilai 0, dan x3-nya itu bernilai 8 min lambda. Kemudian untuk nilai x4-nya itu adalah 1. Kemudian untuk x4 aksen itu nilai x1-nya itu adalah 0, nilai x2-nya itu adalah 0, nilai x3-nya adalah 0 juga. Dan untuk nilai x4-nya itu adalah 9, maka 9 dikurangi dengan lambda. Sehingga kita bisa mencari nilai dari akar-akar persamaannya itu di sini minus lambda 5 min lambda, 8 dikali dengan 8 min lambda kali dengan 9 min lambda sama dengan 0. Sehingga lambda 1 itu sama dengan 0, lambda 2 itu sama dengan 5 dikurangi lambda, ini kan 5 min lambda sama dengan 0, maka lambda sama dengan 5 untuk lambda 2. Lambda 2 sama dengan 5, dan ini untuk lambda 3 itu nilainya 8. Untuk lambda 4 itu nilainya adalah 9. Nah, jika lambda sama dengan lambda 1 sama dengan 0, maka persamaan akar karakteristiknya menjadi seperti ini. Ini lambda 1 ini sama dengan 0, maka bentar dulu. Lambda 1 sama dengan 0, maka di sini 0 nilainya 5 min 8 1 ini sini 0, terus 5 0 1 0 0 8 1 0 0 0 9. Jadi di sini itu kita sebentar. Ini dikali dengan A1, A2, A3, A4 itu sama dengan 0. Nah, untuk mengalihkan matriks yang ini itu caranya seperti ini. Untuk mencari nilai dari persamaan yang pertama itu, untuk mengalihkan yang ini itu 0 dikali dengan A1 itu sama dengan 0. A1 itu 0 ditambah dengan 5 dikali A2. 5 dikali A2 min 8 dikali A3. 8 dikali A3, kemudian 1 dikali A4 tambah 1 dikali A4 sama dengan 0. Sehingga ini 0, ini merupakan 5A2 min 8A3 plus A4 sama dengan 0. Kemudian untuk perkalian yang kedua itu 0 dikali A1 itu 0, kemudian 5 dikali A2 itu 5A2, 0 dikali dengan A3 itu 0, 1 dikali dengan A4 itu adalah plus A4 sama dengan 0. Untuk perkalian yang ketiga, baris yang ini dikali dengan yang ini, 0 dikali dengan A1 itu 0, 0 dikali dengan A2 itu adalah 0, 8 dikali A3 itu adalah 8A3 ditambah dengan 1 dikali A4 itu adalah A4 sama dengan 0. Kemudian di sini ada 0 dikali dengan A1 itu 0,
0 dikali dengan A2 itu 0, 0 dikali dengan A3 itu 0 juga, dan kemudian di sini 9 dikali A4 itu adalah 9A4 sama dengan 0. Kemudian di sini untuk mencari nilai dari A4 itu sama dengan 0/9 atau 0. Nilai A4 ini kita masukkan ke dalam persamaan dari 8A3 plus A4 menjadi seperti ini. Nilai dari A4 ini kita masukkan ke dalam persamaan 8A3. 8A3 plus A4 sama dengan 0, sehingga menjadi 8A3 plus 0 sama dengan 0, maka 8A3 itu sama dengan 0, A3 sama dengan 0. Sehingga di sini nilai A3 sama A4 ini kita sudah dapatkan, maka itu kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Persamaan yang persamaan yang ini. Untuk yang ini kan nilai dari A4 sudah kita ketahui itu 0. Maka untuk nilai dari yang ini 5A2 plus A4 sama dengan 0, maka 5A2 plus 0 sama dengan 0, maka A2 itu sama dengan 0. Sehingga A2 sama dengan A3 sama dengan A4 itu bernilai 0. Sehingga untuk persamaan yang ini kita bisa masukkan ke dalam persamaan yang di atas itu, yaitu 5A2. Sebentar. Maka kita dapatkan A2 sama dengan 0, A3 sama dengan 0, A4 sama dengan 0. Terus kemudian dengan mengambil A1 sama dengan 1, maka matriksnya itu akan menjadi, persamaan matriksnya itu akan menjadi X1, X2, X3, X4 sama dengan 1. Ini X2 nya itu 0 atau A2, bisa kita sebut sebagai A2. Kemudian X3 nya itu bisa kita sebut sebagai A3, 0. Dan X4 itu bisa kita sebut sebagai A4, ini juga 0. Itu menjadi, kemudian nah untuk ini jika lambda sama dengan lambda 2 atau nilai lambda 2 itu kita bisa lihat di sini itu sama dengan 5. Sama dengan 5. Ini balik dulu. Kita catat ulang. Ini lambda sama dengan lambda 2 sama dengan 5. Untuk matriksnya itu didapatkan seperti ini. Ini 1 ini itu berasal dari yang ini, X1. Kemudian kita tulis ulang. Untuk matriks awalnya itu berbentuk seperti ini. Matriksnya itu berbentuk seperti ini. Sehingga ini saya bisa dua ini aja begini. Nah, ini itu adalah 5 min 8 1 kemudian ini 0 juga di sini, ini 0, ini 5, 0, 0. Sebentar. Untuk diagonal utama itu yang dari lambda 2 nya itu yang dikurangi dengan, untuk diagonal utamanya di sini itu harus dikurangi dengan nilai lambda yang di sini, sehingga untuk nilai dari yang lambda yang ini itu menjadi 0. Kemudian di sini itu ada 8. Oh, itu gini aja. 5 dikurangi 5. Ini kan nilai lambdanya itu 5, lambda 2-nya itu 5, maka 5 dikurangi 5. Kemudian di sini itu ada 8 dikurangi dengan 5. Kemudian yang di sini itu adalah 9 dikurangi dengan 5. Karena dia setiap diagonal utama pada akar-akar persamaan itu dikurangi dengan lambda. Kemudian di sini itu 0, 1, 1.
Sehingga di sini untuk perkaliannya itu A1, A2, A3, A4 itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai itu 1, 5, matriksnya itu 1, 5, minus 8, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 8 dikurangi dengan 5 itu adalah 3, 1, 0, 0, 0, 9 dikurangi 5 itu yaitu 4, kali dengan A1, A2, A3, A4 sama dengan 0. Maka ini untuk perkalian dari matriks ini kita bisa lakukan yang seperti tadi, yaitu mengalihkan baris dengan kolom. Baris yang ini dengan kolom yang ini. Sehingga 1 dikali A1 itu A1 ditambah dengan 5 dikali A2 itu 5A2 min 8 dikali A3 itu 8A3, 1 dikali dengan A4 itu adalah plus A4 sama dengan 0. Kemudian di sini untuk baris yang kedua 0 dikali dengan A1 itu 0, 0 dikali dengan A2 itu 0, 0 dikali A3 itu dengan 0, 1 dikali A4 itu A4 sama dengan 0. Kemudian di sini 0 dikali A1 itu 0, 0 dikali A2 itu 0, 3 dikali A3 itu 3A3 ditambah dengan 1 dikali A4 itu adalah A4 sama dengan 0. Kemudian di sini 0 dikali A1 itu 0, 0 dikali A2 itu 0, 0 dikali A3 itu 0, 4 dikali A4 itu adalah 4A4 sama dengan 0. Di sini kita sudah mendapatkan nilai dari A4 itu sama dengan 0. Sehingga bisa kita mencari nilai dari A3-nya itu dengan kita mensubstitusikan nilai A4 ini ke dalam persamaan yang ini. Sehingga menjadi 3A3 plus 0 sama dengan 0. 3A3 itu sama dengan 0. A3 itu sama dengan 0. 0 dibagi 3 sama dengan 0. Sehingga nilai dari A3 dengan A3 sama dengan A4 itu sama dengan 0. Nah, untuk nilai dari A3 dengan A4 ini kita masukkan ke dalam persamaan yang di atas ini, yang ini. Sehingga menjadi seperti A1 plus 5A2 min 8, A3 itu 0, 8 kali 0 ditambah dengan A4 itu 0. Mana 0. Sehingga A1 plus 5A2 itu sama dengan 0. Jika A1 sama dengan 1, maka kita bisa substitusikan A1 disubstitusikan ke dalam persamaan A1 plus 5A2 itu sama dengan 0. Sehingga 1 ditambah 5A2 sama dengan 0, 5A2 itu sama dengan min 1, A2 itu sama dengan min 1/5. Sehingga untuk hasil matriksnya itu menjadi X1, X2, X3, X4. Dan kita lihat yang untuk jika A1 sama dengan 1, maka di sini itu E pangkat 5T. Nah, 5 ini adalah lambdanya. 5 ini adalah lambdanya itu bisa kita lihat di sini 5. Kemudian untuk X2-nya itu adalah di sini. X2-nya itu adalah A2 min 1/5 E 5 pangkat 5T. Karena ini 5 ini adalah nilai dari lambda yang di sini. Kemudian untuk X3-nya itu kita bisa lihat di sini itu yaitu 0 dan X4-nya itu juga 0. Kemudian untuk jika
lambda sama dengan lambda 3. Nah, kita lihat lambda 3 yang di sini itu adalah sama dengan 8. Maka matriks yang kita dapatkan itu adalah untuk ini matriks yang awal itu 0, persamanya itu ini 0, 5, min 8, 1, 0, 5, 0, 1, 0, 0, 8, 1, 0, 0, 0, 9 kali dengan A1, matriks A1, A2, A3, A4 sama dengan 0. Nah, jika lambda sama dengan lambda 3 sama dengan 8, maka setiap diagonal utama itu kita kurangi dengan nilai lambdanya sendiri. Maka itu menghasilkan matriks seperti ini. 0 dikurangi dengan 8 itu minus 8. Nilai 5 nya tetap min 8, 1, 0, 0, 0. 5 dikurangi dengan 8 yaitu minus 3, 0, 1, 0. 8 dikurangi dengan 8 yaitu 0, sini 1. Kemudian di sini 0, 0. 9 dikurangi dengan 8 itu 1 kali dengan A1, A2, A3, A4. Sehingga ini kita bisa mencari nilai dari persamaannya itu dengan cara seperti tadi. Ini saya tulis di sini aja. Nah, untuk perkalian yang pertama itu matriks yang baris pertama itu dikali dengan kolom A1, A2, A3, A4, maka min 8 A1 ini min 8 dikali A1 min 8 A1 ditambah dengan 5 A2, 5 dikali A2, kemudian dikurangi dengan min 8 kali dengan A3, berarti min 8 A3 ditambah dengan 1 dikali A4 itu adalah A4 sama dengan 0. Kemudian di sini itu 0 dikali A1 itu 0, min 3 dikali A2 itu berarti min 3A2. 0 dikali A3 itu 0, 1 dikali A4 itu berarti plus A4 sama dengan 0. Kemudian di sini 0 dikali A1 0, 0 dikali A2 0, 0 dikali A3 0, 1 dikali A4 itu A4 sama dengan 0. Nah, yang ini juga sama, itu kita tulis satu aja. Sehingga untuk nilai A4 ini kita bisa substitusikan ke dalam persamaan yang min 3A2 sama plus A4. Sub A4, substitusi A4 sama dengan 0 ke persamaan. Saya anggap ini persamaan 1. Persamaan 1. Maka min 3A2 plus 0 sama dengan 0. Min 3A2 sama dengan 0, maka A2 itu sama dengan 0. Sehingga A2 sama dengan A4 itu sama dengan 0. Sehingga untuk nilai dari A2 sama dengan A4, nah ini kita bisa tulis di sini aja, di sebelah kiri. Sebelah kiri, maka min 8 A1 itu ditambah dengan 5A2, berarti 5 dikali 0, 5 dikali 0 min 8 A3 plus A4 itu adalah 0 sama dengan 0, maka persamaannya itu menjadi min 8 min 8A3 itu sama dengan 0. Jadi ini kita tulis persamaannya di belakang. Itu kan min 8A1 min 8A3 sama dengan 0. Nah, jika A1 sama dengan 1, maka A1 ini kita masukkan ke dalam persamaan min 8A1 min 8A3 ini sama dengan 0,
Maka min 8 dikali A1 1, min 8 A3 sama dengan 0, min 8 dikali 1 min 8, pindah ruas ke kanan berarti min 8 A3 sama dengan 8. Karena min 8 di sini saya pindah ruas ke sebelah kanan maka menjadi 8. Maka A3 itu sama dengan min 1. Sehingga persamaannya itu menjadi X1, X2, X3, X4 matriks X1, X2, X3, X4 sama dengan, nah dikarenakan di sini itu untuk ini kan A1 nya itu 1 berarti nah lambda di sini itu seharusnya kan E pangkat lambda T, kemudian ini juga E pangkat lambda T. Karena di X2 ini nilainya 0, X3 nya itu adalah E pangkat lambda T juga, ini nilainya 0. Kemudian nih kita bisa ubah dia, maka matriks X1, X2, X3, X4 itu menjadi seperti E pangkat, nah lambda di sini itu nilainya itu adalah 8, maka ini E pangkat 8T. Nah di sini nilai X2 yang dikarenakan X2 nilainya 0, yang ini nilainya 0. Kemudian nilai dari X3 itu adalah A3 sendiri min 1. Berarti ini itu adalah min E 8 pangkat 8T. Kemudian nilai dari X4 itu adalah A4, itu 0 juga sama kayak A2. Jadi sini kita tulis 0. Nah untuk sekarang itu jika lambda sama dengan lambda 4 sama dengan, nah lambda 4 ini kita bisa lihat dari sini. Untuk nilai lambda 4 itu adalah sama dengan 9, yang ini sama dengan 9. Maka untuk matriks yang tadi itu matriks awal yang kita tulis itu 0. Matriks awalnya itu 0, 5, min 8, 1, 0, 5, 0, 1, 0, 0, 8, 1, 0, 0, 0, 9, dan ini dikali dengan A1, A2, A3, A4 itu sama dengan 0. Nah untuk yang ini itu kita harus mengurangi diagonal utama, ini diagonal utama dengan nilai dari lambda ini sendiri, sehingga menghasilkan, saya tulis di sini, berarti ini 0 dikurangi dengan 9 itu adalah minus 9. Kita langsung matrikkan minus 9. Kemudian di sini 5 tetap min 8, 1. Kemudian ini 0, 5 dikurangi 9 itu adalah minus 4, 0, 1, 0, 0, 8 dikurangi 9 itu adalah minus 1, 1 tetap 0, 0, 0. Nah 9 dikurangi dengan 9 itu 0, kali dengan matriks A1, A2, A3, A4 itu sama dengan 0. Maka persamaan yang kita dapatkan itu kita mengalihkan matriks dari baris pertama itu dengan kolom yang A1, A2, A3 dan A4. Maka min 9 dikali A1 itu min 9A1 tambah 5A2, min 8A3, 1 dikali A4 itu adalah plus A4 sama dengan 0. Dan 0 dikali A1 0, min 4 dikali A2 itu adalah min 4A2, 0 dikali A3 0, 1 dikali A4 itu plus A4 itu sama dengan 0. Kemudian 0 dikali A1 0, 0 dikali A2 0, min 1 dikali A3 itulah min A3 tambah
1 dikali 4 itu adalah 4 sama dengan 0. Kemudian di sini nilai 0 dikali 0, 0 dikali 0, 0 dikali 0, 0 dikali A1 0, 0 dikali A2 0, 0 dikali A3 0, 0 dikali A4 0. Sehingga di sini kita bisa mencari nilai dari A3. Nilai dari A3 itu sama dengan min A4. Nilai dari A4 itu sama dengan min A3. Maka min A3 itu sama dengan nilai dari A4 itu adalah min A3. Maka nilai dari A4 ini kita bisa masukkan ke dalam persamaan yang ini. Maka itu akan menjadi min 4A2 min 4A2 plus A4. A4 nya itu kita ganti menjadi sebentar. Yang ini min A3 sama dengan A4. Yang ini min 4A2 sama dengan A4. Min 4A2 plus A4 sama dengan 0. Maka ini A4 yang kita pindah ruas, berarti min 4A2 sama dengan min 4 min A4. Maka A2 itu sama dengan A4 per 4. Kemudian untuk nilai dari A4 itu sendiri adalah minus A3. Nah, di sini kan min A3 plus A4 sama dengan 0, maka A3 itu sama dengan A4. Nah, ini A3 sama dengan A4. Kemudian jika A1 sama dengan 1, maka nilai A1 ini kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Kemudian A4 nya juga kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Sehingga min 9 dikali A1 itu 1 ditambah dengan nilai A4. Kemudian nilai dari A4 ini 5A2. 5A. Nah, A2 nya itu adalah A4 per 4, maka di sini A4 per 4 dikali A4 per 4, kemudian di min 8 dikali A3. A3 di sini itu adalah A4. A3 itu sama dengan A4, maka di sini kita ubah menjadi A4. Kemudian ditambah dengan A4. Kemudian 0. Min 9 tambah 5 A4 per 4 min 8 A4 plus A4 sama dengan 0. Nah, untuk menghilangkan 4 yang ada di bawah ini, maka kita harus kalikan dengan 4. Maka di sini min 36 ditambah dengan 5 A4 min 32 A4 plus 4 A4 sama dengan 0. Min 36 nya pindah ruas ke kanan menjadi 5 A4 min 32 A4 plus 4 A4 sama dengan 36. Yang ini hasilnya itu adalah 23 minus 23 A4 sama dengan 36. Maka A4 itu sama dengan min 36 per 23. Lanjut. Jadi untuk persamaannya itu kita bisa dapatkan. Jadi untuk persamaannya persamaan penyelesaiannya didapatkan untuk matriks X1, X2, X3 sampai dengan X4 itu adalah, balik lagi seperti awal itu harusnya itu kan E pangkat lambda T ya. Ini juga sama E pangkat lambda T. Ini juga E pangkat lambda T.
E pangkat lambda T. Tetapi nilai dari E ini tergantung pada nilai dari A4, A3, A2, dan A1. Kemudian nilai dari lambda ini tergantung dari nilai lambda yang di atas atau yang 9 ini. Sehingga untuk X1, X2, X3, dan X4 matriksnya, matriks X1, X2, X3, X4 itu sama dengan E pangkat lambda T. Untuk A sama dengan 1, jadi di sini A sama dengan A1 itu adalah 1, kemudian A2 itu adalah A2 di sini itu tadi kita dapatkan A4 per 4, nilai A4 itu adalah 36, min 36 per 23 per 4, maka sini itu adalah min 9 per 23. Kemudian untuk nilai dari A3 itu adalah sama dengan A4, maka ini sama min 36 per 23. Nah, ini sama nilainya. Maka di sini kita bisa masukkan nilainya, angkanya itu menjadi untuk yang X1 itu dikarenakan A1-nya 1, maka E itu sama dengan pangkat 9T, karena 9 ini adalah nilai dari lambdanya yang ini. Kemudian untuk X2 nya itu nilainya itu adalah min 9 per 23 E pangkat 9T yang ini. Kemudian untuk nilai X3 nya itu adalah minus 36 min 36 per 23 E pangkat 9T. Dan untuk nilai A4 nya itu atau X4 nya itu adalah min 36 per 23 E pangkat 9T. Kemudian maka penyelesaian yang bisa kita dapatkan itu, penyelesaian yang kita dapatkan dari awal itu menjadi seperti ini. Untuk X1, X2, X3, X4 ini matriks itu sama dengan C1. Nilai dari C1 itu tergantung pada nilai dari lambda yang satu yang ini. Yang ini nilai dari X1 1 0 0 0 0 0. Kemudian kita tulis 1 0 0 0 ditambah dengan nilai dari C2. Nah, kita lihat nilai dari C2 itu atau lambda 2-nya itu nilainya itu adalah yang ini X1, X2, X3, X4. Nah, itu E pangkat 5T. E pangkat 5T atau kita bisa ubah langsung menjadi 1. Kemudian di sini ada 1/5 min 1/5. Kemudian ada 0 dan juga ada 0. Kemudian ditambah dengan C3. C3 nya itu kita bisa dapatkan dari nilainya dari sini untuk lambda 3 nya ini. Nah, yang ini tuh kita bisa ubah langsung. Dan dari E pangkat 8T ini kan maksudnya E ini itu koefisiennya di depan itu 1. Berarti di sini kita bisa tulis 1. Kemudian di sini ada 0. Kemudian ada minus 1, 0. Ditambah dengan untuk C4-nya itu C4 kita bisa lihat nilai dari X1, X2, X3 dan X4-nya. Nah, di sini koefisien dari E yang 9 E pangkat 9T ini adalah 1. Kemudian ini untuk yang X2-nya itu adalah min 9/23. Kemudian untuk X3-nya itu adalah min 36/23. X4-nya itu adalah min 36/23. Kemudian yang ini tuh bisa kita tulis dalam bentuk matriks, ditulis dalam bentuk matriks menjadi 1 0 0 0 1 min 1/5 0 0 1 0 min 1 0 1 min 9/23 min 36/23
min 36 per 23, dan ini dikali dengan C1, matriks C1, C2, C3, C4. Dan untuk nilai dari X1 kan tadi ini di awal itu, yang di awal nilai dari X1 dalam waktu 0 itu sama dengan 2, X2 0 itu 2, X3 0 itu 4, dan X4 itu 0, X4 0 itu 6. Maka kita bisa masukkan angka yang ini itu ke dalam persamaan yang ini. Jadi X1 0 nya itu adalah tadi 2, kemudian X2 0 nya itu 2, X3 0 nya itu 4, dan ini 6. Sehingga untuk persamaan yang ini itu kita bisa mencarinya dalam bentuk di dalam program, maka itu menghasilkan C1 itu min 3,33, untuk C2 itu menghasilkan minus 0,5, dan untuk C3 itu 2, dan untuk C4 itu adalah 3,83. Jadi persamaan yang ini bisa kita tulis ulang ke dalam bentuk yang ini menjadi X1, X2, X2, X3, X4. Untuk ada kesalahan sedikit. Untuk nilai dari programnya itu, untuk C1 nya itu adalah 4,33. Nilai C1 ulang, kita ada kekeliruan sedikit. Untuk nilai dari hasil program yang kami dapatkan itu, untuk nilai C1 nya itu adalah 6,33, dan untuk nilai C2 nya itu adalah min 2,5, untuk nilai C3 nya itu adalah 2, dan untuk nilai C4 nya itu adalah min 3,83. Sehingga nilai dari C yang 1, 2, 3, 4 ini kita bisa masukkan ke dalam persamaan yang ini, yang seperti ini. Menjadi C1 berarti 6,33 1000 ditambah dengan C2 nya itu min 2,5, min 2,5 1 min 1/5 0,0. Kemudian untuk C3 nya itu adalah 2 tambah 2 1 0 min 1 0. Kemudian untuk C4 itu ditambah tambah min 3,83, minus saja, min 3,83, 3,83 1 min 9/23, min 36/23, min 36/23. Sehingga X1, matriks X1, X2, X3, X4 ini itu bisa kita ubah menjadi 6,33. Nah, yang ini itu 1 ini adalah E pangkat, atau kita langsung aja E pangkat 0T, karena lambda yang di awal itu bernilai 0, maka kita langsung tulis 1 aja, atau E pangkat 0, dan ini 0 0 0, dan ditambah min dari 2,5 1. Nah, 1 ini E pangkat. Nah, untuk lambda yang kedua itu bernilai, dari sini lambda kedua itu bernilai 5, yang ini berarti E pangkat 5T min 1/5 E pangkat 5T ini 0, ini 0, dan ditambah dengan 2. Nah, untuk yang di ini itu adalah lambdanya itu bernilai 8, berarti E pangkat 8T 0 min E pangkat 8T 0. Kemudian untuk nilai yang terakhir min 3,83
Itu untuk lambda yang paling akhir itu bernilai 9. Berarti ini adalah E pangkat 9T. Ini min 9 per 23 E pangkat 9T. Ini juga min 36 per 23 E pangkat 9T. Min 36 per 23 E pangkat 9T. Beginilah hasil lahir dari persamaan bentuk matriks persamaan diferensial orde 2. Baik, selanjutnya untuk menghitung nilai X dari persamaan diferensial orde 2 menggunakan metode matriks, kita membutuhkan library dari Scientific Python agar dapat kita menggunakan fungsi DODN, modul ODN, CDON. Kemudian kita akan mengimport modul NumPy atau numeric Python untuk agar dapat menggunakan operasi-operasi matematika dan simbol-simbolnya. Baik, selanjutnya kita juga menggunakan matplotlib.pyplot agar dapat memplot hasil dari persamaan ini. Baik, langsung saja di sini kita mendefinisikan atau kita membuat fungsi f, di mana di dalam fungsi f ini terdapat nilai-nilai dari persamaan yang akan kita hitung nilai x-nya. Di mana untuk dx0 ini kita inisialisasikan dari x1 aksen. Jadi dx0 ini adalah x1 aksen di persamaan. Yaitu dx0 sama dengan 5x2. Di sini kita inisialisasikan sebagai x1. 5x2 minus 8x2 tambah x3, x3, di mana x2 ini adalah x3 pada perhitungan, kemudian x3 ini adalah x4. Baik, selanjutnya untuk dx1 atau x2, x aksen 2. X2 aksen sama dengan 5x2 tambah x4. 5x2 x2 plus x4. Kemudian untuk nomor x3, x aksen 3, 8x3 tambah x4. Jadi kita bisa tuliskan menjadi 8x2 tambah x3. Dan dx3 atau x4 aksen sama dengan 9x4. Baik, untuk kondisi awalnya atau x0-nya sama dengan 2, 2, 4, 6. Dan kita waktunya di mana waktu ini dari keadaan awal 0 sampai 1. Untuk solusi numerik menggunakan ODN di mana sol ini adalah hasil perhitungan, di mana sol ini sama dengan ODN termasukkan nilai fungsinya, keadaan awal dan waktunya. Di mana kita akan melihat hasil pada titik T1 saat T1. Langsung saja kita kan untuk grafiknya seperti ini. Stop dulu untuk melihat bagaimana berapa nilai x1-nya. X1 saat 1 begini. Sorry. Nah, baik, seperti inilah nilai X yang kita dapatkan.
Dimana untuk X1 sendiri bernilai minus 25,020,368,42793. Untuk X2-nya sebesar 12.228,833,588,588,17. Untuk X3-nya bernilai 42.656,5917,9753. Kemudian untuk X4 48.618,508,0 sekian. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan atau menggunakan program Tony untuk menghitung nilai C. Pada program Tony ini kita menggunakan model NumPy atau numeric Python agar dapat menggunakan fungsi-fungsi atau operasi-operasi matematika. Baik, langsung saja kita masuk ke di sini. Kita menginisialisasikan variabel A, di mana variabel A ini menggunakan fungsi array, di mana array ini kita akan memasukkan nilai-nilai yang terdapat pada matriks yang akan kita hitung. Nilai C-nya. Di mana nilai matriks ini terdapat nilainya yaitu 1, 1, 1. Kemudian untuk yang kedua 0, minus 1/5, 0, minus 9/23, kemudian 0, 0, minus 1, minus 36/23, yang terakhir 0, 0, 0, minus 36/23. Kemudian untuk yang B, di mana vektor hasil dari di mana keadaan awalnya kita masukkan itu 2, 2, 4, 6. Untuk menghitung inverse dari matriks A, kita memerlukan fungsi np.linalgebra.inverse A. Nah, selanjutnya kita akan melakukan, setelah matriks A ini diinverse, maka kita akan melakukan operasi perkalian dengan matriks B menggunakan fungsi np. Dan kita akan print hasilnya. Langsung saja kita run program ini. Baik, yang mana untuk nilai di sini sudah tampil hasil dari perhitungan untuk mencari nilai C-nya, di mana untuk C1 kita mendapatkan nilai 6,3333, dan seterusnya. Kemudian untuk C2 minus 2,5, kemudian untuk C3 2, untuk C4-nya minus 3,833. Baik, kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Itu diketahui tegangannya sebesar 120 volt, kemudian R-nya itu sebesar 0,9 ohm, kemudian L-nya itu ada 0,5 Henry, C-nya itu 90 mikrofarad atau sebesar 9 dikali 10 pangkat 5 farad. Untuk penyelesaiannya yang ini itu kita menggunakan loop tertutup atau sigma tegangan itu sama dengan 0 atau sigma V sama dengan 0, sehingga E bertemu dengan tegangan di R, bertemu dengan tegangan di L, dan bertemu dengan tegangan di C, karena arusnya itu mengalir seperti ini, sehingga itu menjadi E min VR min VL min VC sama dengan 0, sehingga E sama dengan VR tambah VL tambah VC.
E itu sama dengan untuk VR yang di sini itu tegangan di VR itu R dikali I, kemudian tegangan di L itu L dI per dt ditambah L dI per dt ditambah dengan tegangan di C itu 1 per C integral dari I dt, dimana I ini diubah menjadi dq per dt, sehingga maka ini E sama dengan R, ini kan R I nya itu kita ubah jadi dq per dt, I dq per dt ditambah dengan L, di sini kan ada D ada I, ini diubah yang ini diubah menjadi dq per dt, sehingga d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah dengan 1 per C integral dari yang I ini kita ubah jadi dq per dt, sehingga dt nya bisa dicoret menjadi integral Q, dan E sama dengan R dq per dt ditambah L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah Q per C. Nah, kemudian kita bagi dengan L, sehingga L yang di sini kita coret di sini menjadi E per L sama dengan d kuadrat Q per dt kuadrat. Nah, karena L nya di sini kita udah coret, ditambah dengan R per L dq per dt tambah Q, yang ini Q per LC. Kemudian kita masukkan angkanya, itu untuk tegangannya itu 120 dibagi dengan 0,5 sama dengan d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R nya itu 0,9 dibagi dengan 0,5 ini dq per dt plus Q per 0,5 dikali dengan 9 kali 10 pangkat min 5 farad, dan 120 dibagi 0,5 itu 240 sama dengan d kuadrat Q per dt kuadrat tambah 0,9 dibagi 0,5 itu nilainya 1,8 dq per dt plus, nah yang ini itu nilainya itu 2,22 kali 10 pangkat 4 Q. Dikarenakan ini pindah ruas ke atas, maka akan menjadi 2,22 kali 10 pangkat 4 Q. Untuk penyelesaian fungsi komplementernya itu digunakan d kuadrat Q per dt kuadrat plus 1,8 dq per dt plus 2,22 kali 10 pangkat 4 Q sama dengan Ft, yang dimana Ft ini kita sama dengan 0, sehingga langsung saja M kuadrat plus 1,8 M ditambah 2,22 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 0, dan M1 yang kita dapat itu adalah min 0,9 plus J 148,1, dan kemudian M2 yang kita dapat itu adalah minus 0,9 min J 148,1, sehingga nilai Q yang kita dapat itu adalah E pangkat min 0,9 T dikali A kali cos 148,1 T ditambah B sin 148,1 T. Kemudian untuk integral khususnya itu Q sama dengan C, Q aksen sama dengan 0, Q double aksen sama dengan 0, sehingga 2,22 kali 10 pangkat 4 C itu sama dengan 240 tegangannya, maka C sama dengan 240 per 2,22 kali 10 pangkat 4, hasilnya itu adalah 0,0118. Untuk jawaban lengkapnya itu rumusnya Q sama dengan E pangkat min 0,9 T A dikali A cos 148,1 T ditambah B sin 148,1 T plus 0,0018, di sini ada nilai C nya. Kemudian untuk arus yang mengalir pada rangkaian tertutup yaitu IT sama dengan dq per dt, maka IT sama dengan min 0,9. Ya, ini kan turunan, maka diintegralkan menjadi 0,9 E pangkat min 0,9 T A cos 148,1 T plus B sin 148,1 T ditambah dengan E min 0,9 T dikali dengan 148,1 A kali sin 148,1 T plus 148,1 B kali cos 148,1 T.
karena keadaan awal rangkaian tertutup itu arusnya itu sama dengan 0 atau T sama dengan 0, maka muatan kapasitor atau Q-nya itu sama dengan 0. Sehingga persamaannya itu ketika T-nya kita masukin sama dengan 0, maka nilai A yang kita dapat itu adalah min 0,0108. Dari rumusnya dari sini. Ini kan untuk mencari nilai A, ini untuk mencari nilai B. Sehingga ketika kita memasukkan nilai dari A, ini kan rumus dari ketika Q sama dengan 0, yang ini Q sama dengan 0, maka E pangkat yang ini rumus B. Maka kita masukkan nilai T-nya sama dengan 0, sehingga yang kita dapat itu adalah 0,9 dikali A plus 0 ditambah 0 plus 148,1 B, sehingga B yang kita dapat itu adalah min 6,56 kali 10 pangkat min 5. Tegangan pada kapasitor atau VC sama dengan 1/C integral IDT, sehingga VC itu 1/C integral dari dq per dt. dt nya kita coret, sehingga integral dq itu adalah Q, sehingga VC sama dengan Q per C. Kemudian Q nya itu ini dan ini, E pangkat min 0,9 T dikali nilai A nya, yang ini nilai A nya min 0,0108 cos 148,1 T ditambah dengan nilai B nya itu adalah min 6,56 kali 10 pangkat min 5 sin 148,1 T ditambah dengan 0, ini nilai C 0,0108, sehingga menghasilkan Q itu adalah 0. Kemudian untuk mencari VC itu adalah Q per C, maka Q nya itu 0 dibagi dengan 9 dikali 10 pangkat min 5 itu sama dengan 0 volt. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan memvalidasi atau membuktikan hasil perhitungan sebelumnya dengan perhitungan menggunakan program Python atau program Python ini. Di mana pada persamaan sebelumnya, yaitu aplikasi persamaan diferensial orde 2 menggunakan pada rangkaian RLC yang dihubung secara seri, di mana untuk nilai-nilai dari variabel tersebut adalah merupakan R sama dengan 0,9 ohm dengan induktor sebesar 0,5 Henry, kemudian kapasitor sebesar 90 mikrofarad atau 9 kali 10 pangkat minus 5 farad. Untuk tegangannya kita gunakan itu 120 volt. Sebelum itu kita pada program ini kita menggunakan library dari Scientific Python agar dapat menggunakan modul ODIN, agar dapat kita mengimport modul ini. Di mana pada modul ODIN ini kita gunakan agar bisa menghitung menggunakan fungsi matematika atau persamaan diferensial. Selanjutnya kita mengimport modul NumPy atau modul numerik Python agar dapat menggunakan operasi-operasi matematika dan simbol-simbolnya. Selanjutnya kita menggunakan atau kita mengimport matplotlib library.pyplot, di mana modul ini kita gunakan agar dapat memplot hasil dari perhitungan tegangan pada kapasitor. Selanjutnya pada line 5 terdapat variabel T, di mana variabel T ini adalah waktu, di mana waktu yang kita gunakan itu dari 0 sampai 18 detik dengan iterasi sebanyak 400 kali. Selanjutnya kita membuat sebuah fungsi f, di mana di dalam fungsi f ini kita menginisialisasikan variabel-variabel yang terdapat pada rangkaian tersebut, di mana selanjutnya pada dx1, di mana dx1 ini sama dengan x1, di mana dx1 ini adalah dq per dt, di mana selanjutnya
dx2, di mana dx2 ini adalah d kuadrat Q per dt kuadrat, atau turunan kedua. Selanjutnya, untuk dx2 ini sama dengan kita masukkan sebuah persamaan, di mana persamaan di dalam itu adalah tegangan dibagi induktor atau E per L dikurang resistor dibagi induktor dikali X1 atau dikali dq per dt dikurang X0. X0 ini sendiri adalah Q atau sebuah muatan dibagi L induktor dikali kapasitor. Baik, selanjutnya pada line 17 ini kita menginisialisasikan variabel C lagi, atau variabel kapasitor. Itu sebesar 9 kali 10 pangkat minus 5 farad. Untuk selanjutnya itu terdapat X inisial, di mana X inisial ini adalah keadaan awal, di mana keadaan awalnya pada saat T0 harusnya sama dengan 0. Kemudian X1 ini, di mana X ini kita memanggil fungsi ODIN untuk menghitung fungsi F ini dan masukkan nilai keadaan awal, kemudian T-nya. Selanjutnya kita menghitung nilai tegangan PC, di mana persamaan PC sendiri atau tegangan kapasitor sendiri sama dengan Q per C atau X0 per C. Mana X0 ini kita urutkan yang berubah terhadap waktu. Selanjutnya, yang di sini adalah perhitungan yang secara manual, di mana nilai A ini yang kita dapatkan pada sebelumnya sebesar minus 0,0108. Kemudian untuk nilai B-nya kita dapatkan sebesar minus 6,56 kali 10 pangkat minus 5. Sehingga kita dapatkan di mana pada persamaan Q pada sebelumnya itu adalah sama dengan eksponensial pangkat minus 0,9 T dikali A dikali cos A cos 148,1 T ditambah B sin 148,1 T. Kemudian kita tambahkan dengan nilai C atau 0,018. Sehingga nilai persamaan Q ini kita masukkan untuk mencari tegangan pada kapasitor, di mana untuk PC manual sama dengan Q per C. Nah, setelah itu kita akan memplot grafik dari hasil perhitungan sebelumnya, di mana kita akan memplot dua buah grafik, mana figur 1 ini akan memplot grafik untuk perhitungan grafik untuk perhitungan menggunakan Python. Untuk figur 2 ini kita akan memplot grafik dari PC manual atau PC yang kita hitung sebelumnya. Langsung saja kita run program ini dan supaya dapat melihat bagaimana grafik dari kedua perhitungannya apakah sama. Baik, seperti inilah grafik untuk tegangan kapasitor yang berubah terhadap waktu, di mana pada saat T0 kita mendapatkan tegangan PC-nya yaitu sebesar 0, kemudian naik sampai dengan puncaknya atau dengan overshoot-nya sampai 211. Di sini pada saat 0,26 detik. Di sini untuk grafik perhitungan nominalnya 234-206. Nah, di sini agak beda dikit, tapi sisanya hampir sama, di mana nilai tegangan kapasitor pada saat keadaan steady state-nya kita dapatkan pada waktu
kira-kira 9 detik. Pada saat 9 detik, kita dapatkan nilai tegangan kapasitor sebesar 120 volt. Dan untuk perhitungan manualnya kita coba cek di sini. Eh, Ini kita dapatkan pada saat waktu T9 dapatkan nilai Y9. Oh, di sini 9,0, dapatkan nilai tegangan kapasitornya 119,9, di mana di sini pada grafik ini membuktikan bahwa hasil perhitungan menggunakan secara manual kita sudah benar atau sudah mendekati grafik dari perhitungan menggunakan Python. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.